Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali bersama saya Beni Syafaat Stories, dan kali ini saya ngontrol gini ya ke kediamannya narasumber. Biasanya saya bawa di rumah kebun dan disitulah terjadi perdebatan, pertengkaran pikiran. Nah, kali ini saya tidak bertengkar pikiran karena ingin mengangkat satu hal yang luar biasa menurut saya. Karena sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat menjadi mudah dan kemudian menjadi ringan. Terutama ini bagi kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh. Nah, di samping kanan saya sudah berdampingan dengan narasumber kami, namanya Ibu Hajah Fatmanda. Beliau adalah Direktur Marketing dari Tanur Mutmainah. Mutmainah ya, Mutmainah itu kalau orang Bandung nyebutnya diemut-emut mah ngeunah. Diemut-emut mah ngeunah, ngeunah ibadah, ngeunah segala rupi lah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Beni. Alhamdulillah bertemu dengan Beni Syafaat Stories, dan banyak subscriber saya yang menanyakan, angkat dong tentang perjalanan umroh yang menggampangkan, meringankan, yang tidak menyulitkan. Nah, kebetulan saya baca di media sosial ada yang namanya Tanur Mutmainah, dan direktur marketingnya berhasil saya jumpai, Ibu Fatmanda, Bu Hajah Fatmanda. Ini kantornya di mana ini? Kantor pusatnya adanya di Jakarta. Kantor pusatnya Jakarta. Ya, di Cengkareng, Jakarta. Tapi alhamdulillah kita udah tersebar di beberapa kota juga, banyak kantor cabangnya atau base campnya atau pusat informasi umroh dan hajinya juga ada. Termasuk di Bandung ya? Termasuk di Bandung. Nah, ini berdiri tahun kapan ini? Kalau Tanurnya sendiri itu sebenarnya sudah ada dari 2016 gitu. Jadi dulu Tanur itu perusahaan landing arrangement, pembuat paket. Justru malah dulu Tanur itu jual paketnya ke travel-travel berizin yang ada di Indonesia nih. Oh begitu. Bahkan dulu 20 travel berizin beli paketnya ke Tanur gitu. Hingga tahun 2018 itu atas izin Allah ya, Tanur itu bantu memberangkatkan jamaah-jamaah umroh dari travel-travel yang bermasalah. Kan ini jamaahnya banyak yang gagal berangkat. Betul. Ya. Nah, agen-agennya ini datang ke Tanur minta tolong, bantuin dong berangkatin jamaah kami gitu. Karena agen-agen ini juga ada yang ya mereka punya tanggung jawab ya terhadap jamaahnya ya. Jadi mereka ada yang sampai jual mobil, gadein sertifikat segala macam. Yang penting jamaahnya bisa berangkat gitu, walaupun bukan kesalahan agen ya, karena uangnya kan sudah di travel semua. Nah, karena niatnya membantu gitu kan, lillahi ta'ala, Tanur bantu berangkatkan, cuma ambil margin 100.000 dari setiap packsnya gitu. Kecil banget 100.000. Ini cari perkara ini cuma 100.000. Harga modal tambah 100.000 waktu itu ya, di 2018 itu. Nah, alhamdulillah pulangnya itu jamaahnya senang semuanya, happy gitu. Akhirnya agennya ini minta ke Tanur, kenapa sih Tanur nggak jual paket umroh ini ke jamaah langsung gitu, jangan ke travel lagi, kami siap kok untuk jadi agennya. Nah, akhirnya dari situlah Tanur mulai bergerak untuk syiarnya ke jamaah juga gitu. Nah, setelah itu baru Tanur memberangkatkan atau waktu itu juga sudah memberangkat jamaah? Di tahun 2018 itu yang akhirnya berangkatnya dengan nama Tanur. Akhirnya dengan nama Tanur. Karena sebelumnya kan cuma jualan landing arrangement-nya aja. Gitu. Jadi kalau misalnya landing arrangement-nya itu cuma kita yang urus tiket pesawatnya, hotelnya, tim handlingnya gitu. Kita tidak mencari jamaah. Nah, pada tahun setelah keberangkatan jamaah-jamaah itu, akhirnya kita mulai untuk ke jamaah juga. Gitu. Nah, tahun 2018 itu kita belum punya PT, maksudnya belum punya PPIU, gitu. Karena pada saat itu masih ditutup ya, untuk izin PPIU itu masih belum dibuka. Alhamdulillah di tahun 2021 kita sudah punya PPIU atas nama PT Tanur Mutmainah. Sebelumnya di tahun 2018 itu kita masih menggunakan PT yang lain, yang sudah PPIU. Kita beli PT yang sudah PPIU. Ya udah 2021 lah akhirnya Tanur Mutmainah berdiri dengan PT-nya sendiri dan punya izin sendiri nomor 37. Dan akhirnya sampai sekarang memberangkatkan secara mandiri ya, sendiri ya, tanpa ada campur tangan PT yang lain ya.
Ini dalam 1 bulan berapa kali berangkat? Alhamdulillah Tanur punya ribuan agen ya di seluruh Indonesia. Di dalam 1 bulan itu kita bisa 30 sampai 40 kali keberangkatan. Wal dinten atau 30 hari. Ini kameramen pengen juga bisa gabung nanti sama Tanur. Di Bandung rencananya akan lebih diperbesar ya cabangnya. Iya, betul. Jadi kalau 1 bulan 30 kali ya wal dinten atuh ka ditunanya Tanur tetah gitu. Iya, jadi dalam sehari aja itu bisa ada sampai 3 keberangkatan gitu, tapi beda-beda paket ya. Ya beda paket gitu. Ya. Karena tapi kan masih Tanur kan. Masih Tanur, karena paketnya kan beragam nih. Ada yang pesawatnya apa, yang ini pesawatnya ini, hotelnya ini, beda-beda gitu. Jadi memang Tanur itu menyediakan beragam paket disesuaikan dengan kemauan dari permintaan dari agen atau jamaahnya gitu. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa Tanur itu memberikan solusi yang sulit menjadi mudah, yang mahal menjadi murah. Itu bagaimana itu konsepnya? Saya dengar malah bisa dicicil segala macam. Betul. Ibu? Jadi gini, Tanur Mutmainnah itu punya visi, ya kan? Kita punya visi misi di mana yang pertama kita ingin memudahkan seluruh umat Muslim itu untuk bisa berangkat umroh, untuk bisa ke Baitullah. Kenapa? Karena kita miris banget nih, Pak Ben. Dari 236 juta umat Muslim di seluruh Indonesia, ya kan? Itu yang berangkat umroh setiap tahunnya berdasarkan data Kemenak itu cuma 1,2 juta Muslim. Iya, artinya cuma 0,4%. Nah dari situ kan kita bisa menelaah juga dong 99,6%-nya ini kemana gitu kan. Betul. Let's say kita anggap aja kalau 50%-nya anak-anak ya usia yang belum diwajibkan untuk ke Baitullah gitu atau belum ya masih belum lah gitu ya. 50%-nya aja artinya kan baru berapa persennya. Jadi kecil sekali. Jauh ya. Jauh sekali. Dan kalau kita lihat dari data Kemenak itu 0,4% itu ya bisa dibilang 4L. Apa itu 4L? Lo lagi. Ya tapi kan persoalannya masyarakat punten kalau dilihat dari hasil dari BPS, ini perekonomian masyarakat kita juga lagi ngap-ngapan lah begitu Bu. Nah, apalagi untuk memikirkan berangkat ke sana kan sampai puluhan juta nih. Ini bagaimana caranya? Bukannya nggak mau gitu kan? Yang belum mau, yang sudah rindu kan begitu kalau umur itu. Nah, tadi dimudahkan itu bagaimana? Iya. Mungkin saya ceritain dulu visinya tadi ya. Karena kalau kita melihat situasi ini 99,6% ini kemana, pasti kan anggapannya orang Indonesia banyak yang kurang mampu nih sampai akhirnya sulit untuk berangkat ke Baitullah. Kenyataannya nggak kayak gitu ternyata Pak Beni. Kenyataannya nggak kayak gitu. Ternyata banyak orang yang belum terfikir untuk berangkat umroh gitu ya, untuk ke Baitullah karena mereka menganggap atau mereka belum tahu fadilah umroh itu apa. Kenapa orang harus berangkat umroh? Nah, akhirnya makanya kenapa Tanur akhirnya membuka sistem keagenan di mana para agen ini ya ikut bersyiar juga, ikut mengajak orang untuk berangkat umroh juga. Gitu. Makanya visi Tanur yang lain kita punya program hijrah solusi atau hijrah profesi. Ya kita berharapnya ayo saudara-saudara muslim kita yang memang ruang lingkup pekerjaannya mungkin saat ini masih ada riba di dalamnya, masih ada suap menyuap, sogok menyogok atau entertainment yang tidak halal, ayo kita mulai untuk cari income dari usaha yang halal, gitu ya kan, dengan apa, mengajak orang untuk umroh. Kita punya program hijrah profesi atau hijrah solusi di situ, atau enggak mereka yang punya hutang, berapa sih hutangnya gitu, puluhan juta, ayo kita punya solusinya kok. Kamu gabung ke Tanur, ikut syiar akan dapat keuntungan dan kamu bisa melunasi hutang-hutangnya. Kayak gitu. Dan memang janji Allah dan Rasulullah itu barang siapa yang menunaikan umroh atau haji maka Allah akan ganti semua pengorbanannya. Betul, itu kan, itu salah satu fadilah umroh. Nah makanya visi Tanur yang lain berangkat dari yang tadi ya hijrah profesi atau hijrah solusi, ya kita ingin lahir keturunan atau anak-anak yang soleh dan solehah. Karena kita tahu anak-anak yang soleh dan solehah itu lahir dari anak-anak yang memang diberi makanan dari penghasilan yang halal, kan gitu. Nah, visi kita yang lain adalah kita pengen umat muslim ini kaya raya. Karena kita tahu nih kalau umat muslim kaya raya pasti sedekahnya
banyak, zakatnya besar, yang pastinya itu bisa meningkatkan perekonomian umat. Nah, kita buka peluang itu, Pak Ben. Betul. Itu dengan cara tadi, dengan cara kemudahan itu. Jadi kita memberikan keuntungan untuk jamaah atau siapapun yang mau bergabung ke Tanur Mutmainah untuk mengajak orang lain ke Baitullah, ya kita kasih ujroh. Kita sebutnya ujroh ya, atau fee yang besar gitu. Ada ujroh atau fee. Ya. Memang Rasulullah juga dulu mengajarkan kepada kita itu berdagang, berniaga. Iya, betul. Jadi bisnis kan, dengan sebutan Al-Amin itu terpercaya kan, orang yang bisa dipercaya. Dari situ juga kita bisa meniru bagaimana cara bisnisnya Rasulullah. Nah, ini di Tanur sudah mulai diterapkan bagaimana berbisnis yang saling menguntungkan. Betul. Di sisi lain juga kita bisa ikut beribadah umroh juga. Betul. Umroh atau haji bahkan. Betul. Ya. Bahkan bisa gratis berangkatnya. Bisa gratis ya. Bahkan bukannya gratis malah dapat duit. Nah, balik lagi yang tadi saya bilang Pak Ben. Jadi kalau di Tanur Mutmainah itu kita bukan jualan paket umroh. Oh, ini hotel kita, ini pesawat kita, ini di sana fasilitasnya bintang 5 nyaman. Enggak. Yang kita jual adalah umrohnya sendiri. Kenapa sih kamu harus berangkat umroh? Balik lagi ke yang tadi ya Pak Ben. Kenapa di Indonesia itu nggak berangkat umroh bukan karena mereka nggak punya uang ternyata, tapi karena mereka belum tahu. Betul. Bahkan saya pernah waktu itu isi presentasi ya di majelis taklim gitu ya. Pada saat saya jelaskan fadilah umroh, itu ibu-ibu pengajian itu pada yang oh gitu, ternyata bener ya, banyak yang nggak tahu. Nah makanya salah satu visi lain dari Tanur adalah kita pengen menjadikan umat muslim ini semuanya ayo ikut ngajakin orang ke Baitullah, ikut dakwah, ikut syiarnya, ikut menjadi penerus dakwahnya Rasulullah gitu kan. Karena ya apa namanya ya selain dapat pahalanya dapat keuntungan juga. Terus juga kita pengen bisa jadi hidayah ini tuh datangnya bukan di pengajian, hidayah ini datangnya bukan di majelis taklim gitu ya, bukan dengerin ustadz, ya bisa jadi dari obrolan santai antar teman di kafe gitu kan, atau kita silaturahim ke rumah orang, terus kita bisa cerita pengalaman umroh kita dan kenapa sih harus umroh gitu kan ke orang lain. Ternyata hidayah itu bisa datangnya di situ gitu. Nah makanya umat muslim ini ayo kita sama-sama berdakwah. Mungkin saya bisa cerita sedikit nih menguraikan sedikit ya fadilah umroh yang banyak orang belum tahu. Yang pertama kan Allah menghapuskan dosa dari satu umroh ke umroh yang lainnya. Kan gitu kan. Artinya apa? Umroh itu jangan cuma sekali. Gitu. Malah umroh itu harusnya berkali-kali karena ya ini janjinya Allah di dalam hadis tersebut kan, hadis sahih gitu. Kalau dibilang Allah menghapuskan dosa dari satu umroh ke umroh lainnya, kalau menurut saya ini jauh lebih mudah dibandingkan bulan Ramadan. Ini menurut saya pribadi ya. Karena bulan Ramadan itu kan kita harus puasa full 30 hari, ya kan? Selain kita harus menjaga puasa kita dengan baik, kita menjaga ibadah kita dengan baik, kan Allah juga beri ganjaran penghapusan dosa. Betul. Ya kan? Betul. Sedangkan kalau umroh sendiri, umroh itu kan ibadah yang dilakukan hanya 2 sampai 4 jam. Proses ibadah umroh itu ya mulai dari niat umroh ya kan, tawaf, sa'i, tahallul gitu kan. Itu kan semuanya cuma 4 jam nih paling lama. Itu jauh lebih mudah dibandingkan 30 hari full kita harus puasa kan gitu. Tapi ya kita bisa menjalankan dengan mabrur dan sempurna nggak selama proses umrohnya kan gitu. Nah permasalahannya adalah ya itu kan orang menganggapnya balik lagi ke mahal, tapi bukan mahal ternyata, tapi karena belum tahu. Itu tadi yang pertama ya Pak Beni ya, penghapusan dosa. Yang kedua yaitu Allah akan jauhkan kefakiran dari orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji yang mabrur, seperti menghilangkan karat pada besi. Makanya pada saat kita syiar itu kita selalu bilang, ayo saudara-saudara muslim nih kalau nggak mau miskin, itu bukan pesugihan ke Gunung Kawi, berangkat umroh. Berangkat umroh justru ya. Itu janjinya Allah loh. Di tanah suci, di situ ada makam Rasulullah, di situ ada pokoknya tempat-tempat ijabah. Kalau di kita kan di Indonesia saat ijabah, ya waktu-waktu ijabah. Kalau di sana selain waktu ijabah juga tempat ijabah. Tempatnya ijabah. Ya itu tadi ya salah satu fadilah yang ketiga. Di sana banyak tempat-tempat mustajab untuk berdoa, di mana orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh atau haji, mereka akan dianggap delegasi Allah dan Allah akan mengabulkan semua permintaannya. Makanya kalau misalnya ada hajat yang belum terpenuhi gitu ya,
Justru ke sana. Justru ke sana. Nah, ini sekaligus juga mengunci sebuah stereotip atau pendapat yang negatif bahwa umroh mah ulin hanya berwisata saja. Ternyata ada perintahnya, ada fadilahnya, dan juga ada pahala yang diterimanya luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya setelah kita telaah lagi, ternyata bukan masalah uang yang utama, tapi yang pertama adalah mereka tidak tahu kalau umroh itu penting, kenapa harus dilakukan. Ibaratnya kalau saya boleh bilang, mau pilih iPhone atau mau digratisin umroh, ya kan? Mungkin untuk anak-anak muda zaman sekarang, wah iPhone aja lah, umroh mah nanti aja deh, kan gitu. Masih ada waktu. Masih ada waktu. Kayak tahu aja, so tahu ada waktu. Nah itu dia, masih ngerasa muda, ya kan? Makanya itu yang kita ingatkan lagi ke saudara-saudara Muslim, yakin umurnya panjang. Kita nggak tahu loh kita umurnya sampai kapan. Nah masuk ke fadilah umroh yang berikutnya, Allah kasih ganjaran lipatan pahala sholat yang luar biasa kan. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, itu setara 274 tahun. Itu sholat munfarid sendiri, apalagi sholat berjamaah kan gitu kan. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Jadi ibaratnya kita tuh ngecit pahala sholat dengan kita ke sana gitu loh. Sayang banget, saya selalu bilang ke saudara-saudara Muslim yang lain ya, sayang banget kalau seumur hidup kita belum pernah sama sekali menginjakan kaki di Baitullah. Sayang banget, karena itu atau tidak ada keinginan, ya. Nah itu tidak ada niat gitu ya. Lebih rugi lagi. Lebih rugi lagi. Kalau soal ke sana mungkin banyak faktor ya. Tapi kalau di dalam hatinya tidak ada niat sama sekali, tidak ada keinginan, tekabita-bita acan, tiiswe gitu ta. Ini yang lebih rugi lagi. Betul. Dan ini patut dipertanyakan keimanannya malah ya. Seperti itu ya, Bu Haji. Makanya ternyata umroh itu bukan jika mampu, tapi jika mau enggak. Gitu. Makanya Tanur itu selain kita bersyiar tentang produk Allah tadi ya, kan umroh dan haji produknya Allah ya, bukan produknya manusia kan. Kita memberikan solusinya juga Pak Ben. Jadi kan nggak mungkin kita ayo umroh tapi nggak ada solusi. Karena ya udah, kalau misalnya solusinya kalau masalahnya biaya, Tanur Mutmainah punya solusinya. Gitu. Perlu diperhatikan nih pemirsa, sahabat semuanya, Tanur memiliki solusi sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil. Waduh, kumaha tuh udah mustahil, ya terlalu besar biayanya. Tanur punya solusi. Solusinya apa, Bu Haji? Solusinya gini, jadi Tanur Mutmainah itu memang memberikan keuntungan terbesar tuh untuk jamaah. Karena balik lagi ke visi kita ingin memudahkan. Betul. Ya kan? Karena selama ini kenapa kok harga umroh itu kok mahal-mahal banget ya gitu. Karena memang keuntungan terbesarnya ada di travel. Kenapa keuntungan besar ada travel? Karena memang resikonya juga besar untuk travel, kita menyadari hal itu. Tapi kita menstimulus mereka untuk mau dulu, kita kasih kemudahannya juga. Ya kan, program Tanur yang pertama adalah kita punya program umroh dengan, ya kalau punya uangnya ya bisa bayar cash ya. Yang kedua kita punya program pembiayaan syariah, ya kan, dimana jamaah ini bisa berangkat umroh dulu, pulangnya baru cicil, gitu. Dan karena ini syariah, ya kan, jadi tidak ada bunga di dalamnya, tidak ada denda di dalamnya, kan gitu. Dan juga kalau yang melakukan pengajuan ini meninggal, itu dianggap lunas. Kalau yang mengajukan itu meninggal dunia, itu akhirnya lunas. Gitu. Jadi ibaratnya keluarga yang ditinggalkan pun tidak dibebankan dengan hutang. Tidak diwarisi hutang. Betul, kan lebih jaminan nyaman ya. Ada? Tidak ada jaminan. Jadi tidak ada bunga. Tidak ada jaminan. Tidak ada denda. Tidak ada denda. Tapi kembali lagi, karena ini kita kerjasama dengan lembaga pembiayaan syariah, tentunya lembaga pembiayaan syariah ini mengambil keuntungan ya, ada keuntungan ya di dalamnya gitu. Tapi dimudahkan dengan cara apa ya, bisa membayarnya dengan angsur kan gitu, lebih mudah. Jadi kalau dirasa aduh saya sudah nabung gitu kan, tapi tiba-tiba ada kebutuhan lagi, akhirnya uang tabungan saya untuk umroh dan haji kepake lagi. Seringnya begitu ya. Akhirnya nggak jadi-jadi berangkatnya. Nah, sedangkan dengan pembiayaan syariah ini kan dimudahkannya adalah ya udah berangkat dulu, pulangnya nanti angsur. Nah, keunggulan Tanur lagi karena program dengan pembiayaan syariah ini bukan cuma Tanur yang punya sebenarnya Pak Ben. Travel lain juga banyak yang bekerja sama dengan lembaga pembiayaan syariah ini. Tapi keunggulan Tanur adalah kita kasih kemudahan lagi, Bapak Ibu, kalau memang tidak mau keluar dana pribadi untuk bayar cicilannya, ayo ikut syiar.
dengan mengajak 1 jamaah per bulan selama 12 bulan, selain cicilannya lunas, malah kita kasih reward 7-14 juta. Ngaruruwasi Ibu, betul itu teh? Iya betul. Gitu, jadi bukannya umroh keluar uang, malah dapat uang. Tapi uang mau nggak ikut syiarnya? Berarti betul kata Bu Haja tadi bahwa perkara umroh khusus itu bukan hanya mampu, tapi mau. Mau. Ketika mau maka mampu. Akan ada kemudahan. Ada kemudahan. Akan ada kemudahan. Dan kemudian mampu. Memang bahasa perintahnya hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila gitu ya. Man istata'a ilaihi sabila itu bagi orang yang mampu. Tapi mampu itu bagaimana? Ada ikhtiar-ikhtiarnya. Betul. Awalilah dengan niat yang kuat, dengan kemauan yang kuat, kemudian Allah memberikan jalan. Nah, ini adalah salah satu jalannya. Betul. Salah satu solusinya. Salah solusinya. Ya. Nah, tapi bukan hanya itu kemudahannya, karena kan banyak juga nih yang, aduh saya berat nih mau cicil gitu. Masa mau ibadah ngutang? Ini kan sebenarnya pertanyaan yang paling banyak, ya kan? Balik lagi, lembaga pembiayaan syariah ini pun ada, itu sudah sepengetahuan Majelis Ulama Indonesia gitu, Dewan MUI itu sudah tahu, dan memang ini tuh bukan minjem, bukan hutang, karena memang untuk ibadah umrohnya sendiri tuh udah dibayarkan lunas oleh lembaga pembiayaan. Jadi si jamaah ini nanti membayar cicilannya itu ke lembaga pembiayaan, bukan ke travel. Bukan ke travel. Gitu. Ya. Dan sistem berdagang seperti ini sebenarnya zaman Rasulullah dulu sudah berjalan juga gitu, yang dimana misalnya nih Pak Ben, sederhana aja, saya mau beli air mineral ya, air mineral harganya 10.000, tapi saya nggak punya uang 10.000-nya. Lalu Pak Ben bilang, ya udah, saya akan beli air mineralnya, Mbak Manda silakan cicil 1.000 per bulan selama 12 bulan. Jadi akadnya itu tuh, sebulan 1.000 selama 12 bulan. Artinya kan sebenarnya ada keuntungan Pak Beni ngambil 2.000, bener nggak lebihnya. Nah itu tuh diperbolehkan. Bahkan kan sebenarnya dalam Islam sendiri berdagang itu harus tahu modalnya berapa dan ngambil untungnya berapa loh. Jadi di sini kan sebenarnya terbuka gitu. Makanya kayak fair lah ya. Iya, jadi program pembiayaan ini misalnya kita pun DP-nya mulai dari 0% loh Pak Beni. DP-nya dari 0%. Oh, jadi DP-nya 0% ini sahabat. Ini bagaimana caranya nih DP 0%? Namanya DP kan down payment. Tapi Iya, tanpa DP bisa berangkat. Jadi kita punya program tanpa DP. Jadi udah nggak ada alasan lagi untuk bilang tidak mampu. Nggak mampu gitu. Ya, betul. Gitu ya kan. Nah, itu kalau untuk paket kita yang DP 0% itu cicilan ada tenor 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Serius ya kan? Ibu sampai bertahun-tahun? Iya, 30. Kita ambil contoh yang 36 bulan ya. Iya. Itu per bulannya cuma antara 1,1 sampai 1,3 juta per bulan. Gitu kan. Yang dimana ya udah kita kasih kemudahan itu. Kalau nggak mau keluar 1 jutaan per bulan itu, ayo syiar. Ayo ikut syiar. Ajak 1 jamaah per bulan selama 12 bulan atau 12 orang selama 12 bulan, ya udah cicilannya lunas. Dan kita kasih reward gitu. Jadi sudahlah dapat keuntungan secara materi, kemudian kita juga bisa melaksanakan umroh, kemudian juga kita bisa mengajak fastabiqul khairat, mengajak pada kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi 3 sekaligus dapat. Makanya kita selalu bilangnya gini, dengan ikut program pembiayaan syariah ini dapat pahala umrohnya bukan 1 kali pahala umroh, tapi dapat 13 kali pahala umroh. Ya kan, dengan kan kalau kita mengajak orang kepada kebaikan lalu orang itu melakukan kan kita dapat pahala. Betul. Tanpa mengurangi pahalanya dia gitu kan. Kebayang kalau kita setelah pulang umroh kita ceritakan kemudahan ini ke orang lain, lalu orang lain juga mau berangkat, dengan dia berangkat kan kita dapat pahala juga. Ya. Ini gitu. Biayanya berapa ini? Langsung nih ke teknis ini karena waktunya. Iya. Untuk ini pasti ada kelas-kelasnya ya. Ini berkisar antara berapa sampai berapa? Kalau yang DP 0% itu apa namanya, paketnya bintang 4 Madinah, bintang 4 Mekah. Kita selalu pakai hotelnya yang enggak pakai bus ya, yang memudahkan jamaah untuk bolak-balik masih bisa jalan kaki. Gitu. Kalau harga paket cash itu cashnya kita start dari 27 sampai 28 juta. Itu yang paling ekonomis ya, harga paket yang paling ekonomis. Dan karena paket kita beragam juga, jadi sebenarnya calon jamaah ini pun bisa request, oh saya mau pindah dong hotelnya ke Pelataran, ya bisa-bisa aja kalau ada uangnya bisa nambah lagi gitu. Atau
pengen ke Hotel Anjum biasa biar jalan dulu sebentar gitu kan. Keluar dari basement langsung Masjidil Haram. Iya, itu paket silver kita di Anjum. Oh, silver di Anjum ya. Anjum ini adalah hotel yang favorit orang Indonesia. Favorit orang Indonesia, masih baru. Tapi jangan jauh-jauh dari pembimbing. Kenapa? Kamarnya banyak, berapa ribu kamarnya? Iya, 2 tower soalnya. 2 tower, luar biasa. Saya juga sempat tersesat di situ teh. Nah, sebenarnya ada satu kemudahan lagi Pak Ben, yang pasti bikin penonton juga netizen juga makin semangat nih. Jadi selain kita punya program pembiayaan, kita juga punya program di mana ayo ikut gabung ke Tanur ya kan, ikut mau bersyiarnya dengan ngajak 5 orang, kamu sudah bisa berangkat umroh gratis. Wah, 5 orang bisa dapat tiket gratis tapi dapat uang saku juga? Enggak. Oh, enggak. Cuma dapat free. Dapat free aja ya. Tapi kalau misalnya lebih dari 5 dapat tuh. Dapat. Kalau 10 bisa 2 orang, tapi kalau misalnya 7 orang kan lumayan tuh. Dari per orangnya dapat. Iya, kalau betul. 1 orangnya berapa? Kita buka aja nih di sini. Buka aja, nggak apa-apa. Jadi di Tanur itu insya Allah Tanur kasih fee atau ujroh terbesar ya dari dibandingkan dengan travel lain ya. Karena balik lagi, pokoknya intinya kita kasih kemudahan ke jamaah, ya kan? Keuntungan terbesar itu ada di jamaah. Jadi setiap jamaah setelah pulang umroh mengajak orang lain untuk ikut berangkat umroh, dia dapat 3 juta per jamaah. 3 juta per jamaah. Makanya yang tadi saya bilang, kita punya program hijrah solusi. Kalau kita punya saudara muslim yang mungkin pekerjaannya uangnya banyak, misalnya emang sebulan kamu kerja di sana berapa gajinya? 15 juta. Ya udah di Tanur kamu cukup cari 5 jamaah, kamu sudah dapat 15 jutanya dan kamu kerjanya nggak perlu dari pagi sampai malam sampai sore 9 hour office hour gitu ya. Nggak perlu kerja dari Senin sampai Jumat gitu kan. Waktu kerjanya kita sendiri yang atur gitu kan. Dan pekerjaannya mudah banget teman-teman ya, itu dengan cara apa? Silaturahim. Nah, ini. Karena silaturahim itu membuka pintu rezeki. 2, memanjangkan umur. Memanjangkan umur. Jadi semuanya dapat lah insya Allah. Ya. Nah, untuk yang penasaran, mau umroh bareng Tanur atau mau bekerja sama bareng Tanur, nanti di bawah di deskripsi Anda bisa lihat nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, Bu Hajah Manda. Itu saja barangkali yang saya persembahkan untuk subscriber saya, penonton saya yang selama ini setia, untuk bisa mengetahui sesuatu yang selama ini sulit, yang selama ini rindu tapi berat di ongkos. Rindu tapi berat di ongkos. Ternyata ada solusinya. Yang belum mau, yang sudah rindu, serindu-rindunya. Contoh saya sampai hari ini pengen kebayang bagaimana saya jalan dari Hotel Anjum ke Masjidil Haram, kemudian bagaimana memandang Baitullah, bagaimana sholat di Masjid Nabawi, di Raudhoh, serasa bertemu dengan Rasulullah, bersolawat dengannya, luar biasa ya. Luar biasa. Luar biasa. Jadi betul kata Ibu Fatmanda, Ibu Hajah Fatmanda, bahwa persoalan bisa atau tidak ke sana itu persoalan di niat dan kemauan yang besar. Ketika ada niat dan kemauan yang besar, maka Allah memberikan jalan untuk kita semuanya. Betul ya, banget. Untuk bertamu. Betul. Tidak perlu menunggu soleh-solehah untuk ke Baitullah, karena bisa jadi dengan pulang dari sana Allah akan menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Kan gitu, tidak perlu menunggu takut berangkat ke Baitullah karena banyak dosa. Justru dengan kita berangkat ke Baitullah, insya Allah kita tinggal minta sama Allah gitu ya, bertobat, insya Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Jadi nggak usah nunggu baik dulu untuk mau ke Baitullah, justru ke Baitullah dulu untuk kita bisa menjemput hidayahnya kita. Menjemput hidayah di Baitullah, di tanah suci yang kita rindukan. Mohon maaf ini kalau suasananya agak rame di rumahnya Bu Hajah Fatmanda ini, karena memang sedang persiapan untuk berangkat umroh, juga ada pengarahan-pengarahan lain, ada juga yang daftar-daftar juga. Seperti itu, bahkan ada yang melamar ingin jadi kantor cabang di kota di seluruh Indonesia beberapa. Baik, itu saja. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bu Hajah Fatmanda sudah menerima saya bertamu di kediamannya. Mudah-mudahan ini menjadi rahmat dan berkah untuk kita semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa calling di bawah di deskripsi untuk Anda bisa kaya bersama, bisa ibadah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.